Konfederasi Sepak Bola Asia, Asian Football Confederation (AFC), telah mengumumkan langkah strategis untuk memperkenalkan sebuah kompetisi tingkat nasional baru bertajuk AFC Nations League. Ini merupakan wujud komitmen jangka panjang AFC untuk memperkuat kompetisi antar negara di wilayah Asia dan mengatasi sejumlah tantangan struktural yang selama ini menghambat perkembangan sepak bola nasional di benua ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe. Selama ini, banyak federasi nasional di Asia menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan jendela pertandingan internasional FIFA secara maksimal. Masalah seperti ketersediaan lawan yang terbatas, biaya operasional yang semakin tinggi, serta kompleksitas logistik telah membuat pertandingan persahabatan internasional seringkali kehilangan esensi kompetitifnya. Hal ini mengurangi nilai pertandingan dan menimbulkan tantangan besar dalam pengembangan tim nasional. Selain itu, reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh AFC di kompetisi klub, seperti pengaturan ulang jadwal dan format kompetisi klub, memberikan momentum bagi organisasi untuk mengevaluasi struktur pertandingan tim nasional secara menyeluruh. Tujuan AFC Nations League. Menurut pernyataan resmi AFC, Nations League dirancang untuk 1. Menciptakan struktur kompetisi yang lebih teratur dan berkelanjutan bagi semua anggota AFC. 2. Meningkatkan peluang tim nasional untuk bermain lebih sering dalam laga kompetitif yang bermakna. 3. Mengurangi ketergantungan pada pertandingan persahabatan yang kurang kompetitif. 4. Menawarkan jalur progresi dan tantangan yang jelas sesuai dengan level masing-masing negara. AFC menilai bahwa kompetisi berformat liga akan memberikan keseimbangan kompetitif lebih baik, sekaligus membantu manajemen jadwal dan biaya operasional secara lebih efisien melalui koordinasi terpusat. Format dan jadwal masih dalam pembahasan. Hingga saat ini, AFC belum menetapkan secara resmi format lengkap atau tanggal pasti dimulainya AFC Nations League. Organisasi masih dalam proses konsultasi lebih lanjut dengan komite terkait dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk federasi anggota dan mitra komersial. Informasi awal menunjukkan bahwa struktur kompetisi mungkin akan mengadopsi pendekatan mirip dengan UEFA Nations League, di mana negara-negara dibagi ke dalam beberapa divisi atau liga sesuai peringkat mereka, dengan sistem promosi dan degradasi antar divisi di setiap siklus kompetisi. Struktur ini diharapkan dapat menciptakan pertandingan yang lebih seimbang setiap jendela internasional. Manfaat bagi tim nasional di Asia. Pihak AFC menekankan bahwa Nations League tidak hanya akan meningkatkan kualitas pertandingan, tetapi juga membuka peluang pengembangan pemain dan pelatih dari berbagai level federasi anggota. Dengan memiliki jadwal kompetitif yang lebih stabil dan lawan yang sepadan, negara-negara yang biasanya sulit mendapatkan pertandingan tingkat tinggi bisa meraih manfaat besar, baik dari sisi teknis maupun pengalaman. Contohnya, media internasional melaporkan bahwa tim nasional seperti Vietnam mulai merasakan manfaat awal dari kerangka baru ini, yang dikaitkan dengan peningkatan peringkat mereka di Asia. Reaksi dan dukungan luas. Respons dari berbagai pihak terhadap pengumuman ini umumnya positif. Banyak federasi nasional yang menyambut baik gagasan Nations League karena memberi kesempatan lebih banyak pertandingan yang bermakna, khususnya bagi negara-negara yang selama ini mendapatkan sedikit kesempatan kompetitif di kalender internasional. Selain itu, terdapat minat kuat dari mitra komersial dan media yang melihat kompetisi seperti Nations League sebagai produk yang lebih menarik bagi penonton, sponsor, dan penyiar, dibandingkan dengan pertandingan persahabatan biasa yang seringkali kurang diminati secara komersial. Walaupun dukungan terlihat kuat, pelaksanaan fenomena baru seperti Nations League juga memiliki tantangan. Di antaranya, menentukan kepastian jadwal dan format yang sesuai untuk wilayah geografis Asia yang sangat luas. Menetapkan sistem kualifikasi atau hubungan kompetitif dengan ajang seperti FIFA World Cup dan AFC Asian Cup di masa depan. Mengatur isu logistik dan biaya perjalanan yang tetap menjadi perhatian besar beberapa federasi anggota.
AFC telah menyatakan akan membahas semua aspek ini lebih lanjut sebelum finalisasi lengkap diumumkan. Rencana peluncuran AFC Nations League merupakan salah satu langkah paling signifikan dalam sejarah kompetisi sepak bola di Asia dalam 1 dekade terakhir. Dengan tujuan memperbaiki kualitas pertandingan internasional dan menyediakan struktur yang lebih stabil dan kompetitif, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan sepak bola di seluruh Asia, dari negara besar hingga federasi kecil, dan meningkatkan daya saing benua ini di panggung global. Berikut berita panjang dan terperinci mengenai AFC Nations League dalam konteks dampaknya terhadap Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, berdasarkan fakta dan laporan media terbaru saat ini. Lalu pertanyaannya, apa dampak Nation League bagi Indonesia dan negara Asia lainnya? Apakah rugi atau malah untung? Rencana Konfederasi Sepak Bola Asia, Asian Football Confederation AFC, untuk meluncurkan AFC Nations League bukan hanya menjadi perubahan struktural besar di wajah kompetisi nasional Asia, tetapi juga dipandang berpotensi memberi dampak signifikan terhadap Indonesia dan negara-negara Asia lain, baik dari sisi sportivitas, pengembangan pemain, hingga peringkat dunia. 1. Relevansi. Bagi Indonesia, lebih dari sekadar laga persahabatan, salah satu permasalahan utama yang kerap dialami tim nasional Indonesia adalah kesulitan mendapatkan lawan uji coba yang sepadan saat jeda internasional FIFA Matchday. Selama ini, banyak negara yang memilih tidak mengadakan laga uji coba jika tidak ada imbalan kompetitif atau nilai ranking signifikan, sehingga kalender pertandingan timnas Indonesia sering sepi dan tidak terstruktur. Dengan hadirnya AFC Nations League, Indonesia akan mendapatkan jadwal pertandingan lebih terstruktur dan terdaftar resmi dalam kalender FIFA, serta kemungkinan bertanding melawan tim-tim Asia yang berkualitas tinggi secara reguler, bukan hanya lawan yang mudah atau kurang kompetitif. Beberapa manfaat yang diproyeksikan untuk Indonesia antara lain: peningkatan kualitas pertandingan melalui lawan yang lebih kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau negara Asia Barat. Peluang meningkatkan peringkat FIFA, karena pertandingan kompetitif resmi biasanya memberi poin ranking yang lebih signifikan daripada sekadar uji coba persahabatan. Agenda laga yang jelas setiap tahun memudahkan perencanaan tim pelatih serta pengembangan taktik dan skuad dalam jangka panjang. Saat ini, timnas Indonesia sempat tidak mengalami perubahan peringkat FIFA akhir Desember 2025 akibat minimnya laga uji coba dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan jam terbang pertandingan yang lebih tinggi untuk bisa bersaing di level global. 2. Dampak pada negara lain di Asia Tenggara. Bukan hanya Indonesia, banyak negara di kawasan Asia Tenggara juga diperkirakan akan merasakan efek positif dari sistem kompetisi baru ini. Vietnam Timnas. Vietnam telah menunjukkan tren positif dengan kenaikan peringkat FIFA di akhir 2025, yang menunjukkan perkembangan sepak bolanya. Dengan liga nasional yang kompetitif, terjadwal, dan bermakna, Vietnam bisa terus mempercepat kemajuan tersebut. Malaysia, meskipun beberapa negara seperti Malaysia menghadapi tantangan, termasuk sanksi yang memengaruhi performa internasional, peluang tampil reguler di AFC Nations League bisa membantu mereka memperbaiki ritme kompetitif dan memperbaiki performa tim nasional. Negara Asia Tenggara lainnya, negara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura akan mendapatkan manfaat serupa. Lebih banyak pertandingan kompetitif yang bukan sekadar uji coba, sehingga memberikan pengalaman berharga bagi pemain di level internasional. 3. Efek terhadap negara Asia non-Tenggara. Untuk negara Asia yang sudah relatif kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, ataupun Iran, dampak AFC Nations League juga penting meskipun berbeda fokusnya. Penguatan persaingan di level elit, grup divisi atas dalam sistem liga akan mempertemukan tim-tim kuat dalam pertandingan berkualitas tinggi, yang dipandang dapat meningkatkan daya saing mereka menjelang ajang global seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Tantangan logistik dan jadwal. Wilayah Asia sangat luas secara geografis, sehingga tantangan logistik tetap menjadi perhatian bagi federasi yang harus mengatur perjalanan tim,
biaya, dan waktu tempuh antar negara. Konsolidasi sepak bola Asia. Kompetisi seperti Nations League bisa menjadi alat bagi federasi kuat untuk terus menegaskan posisi mereka di era sepak bola modern, sekaligus memperkuat hubungan antar asosiasi anggota AFC. Walaupun banyak keuntungan, beberapa tantangan masih harus diantisipasi. Ketidakseimbangan level kompetisi. Ada perbedaan besar antara negara-negara besar seperti Jepang atau Korea, dan negara yang masih berkembang dari segi sepak bola seperti Nepal atau Timor Leste. AFC perlu menciptakan format yang adil yang tetap menantang, namun realistis bagi semua 47 negara anggota. Penentuan format kompetisi dan jadwal final. Hingga saat ini, AFC belum menetapkan format definitif atau jadwal lengkap liga. Hal ini menimbulkan sejumlah spekulasi dan diskusi di antara federasi anggota tentang bagaimana struktur promosi degradasi atau pembagian divisi nantinya. Koordinasi dengan agenda internasional lain. FC harus menyesuaikan Nations League dengan jadwal FIFA Matchday, jadwal kualifikasi Piala Dunia, dan turnamen penting lainnya untuk menghindari bentrokan jadwal yang dapat merugikan tim nasional. Peluncuran AFC Nations League dipandang sebagai momentum penting dalam sejarah sepak bola Asia, bukan saja sekadar kompetisi baru, tetapi juga sebagai strategi pengembangan sepak bola nasional yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. Bagi Indonesia dan banyak negara Asia lainnya, kompetisi ini berpotensi membuka peluang besar untuk mengasah tim nasional, meningkatkan peringkat dunia, dan mempercepat kemajuan sepak bola di kawasan. Namun, keberhasilan dampak positif tersebut masih bergantung pada implementasi format, penjadwalan, serta komitmen Federasi Nasional untuk memaksimalkan penggunaan kompetisi ini dalam program pembinaan jangka panjang tim mereka.